Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau melanjutkan belajar tentang himpunan ya. Materi yang keempat yaitu hubungan antar himpunan. Di video sebelumnya kita udah bahas ya hubungan antar himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan bagian. Nah, di video kali ini kita mau belajar dua lagi hubungan antar himpunan, yaitu yang kedua adalah himpunan berpotongan atau disebutnya irisan ya, bahasa lainnya. Yang ketiga itu adalah himpunan saling lepas. Nah, seperti apa nih dua hubungan antar himpunan yang ini kita coba bahas satu-satu ya. Yang kedua itu himpunan berpotongan. Simbolnya itu kayak huruf N ya. Tuh, kayak huruf N. Ciri-cirinya yang namanya himpunan berpotongan atau irisan itu ada anggota yang sama. Gitu. Jadi kuncinya ini nih. Ada anggota yang sama dari kedua himpunan. Jadi kalau kita ngecek nanti antara himpunan A dan himpunan B, kalau dia ada anggota yang sama, oh berarti ini adalah himpunan berpotongan. Gitu. Kuncinya cuma itu aja. Simpel kan ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Himpunan A itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, berapa aja nih? Kita coba daftarin anggotanya. Himpunan A bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya, kurang dari 10 kan ya? Berarti sampai 9 aja. Gitu. Himpunan yang B 4 bilangan prima pertama. Bilangan prima tapi 4 doang ya. 4 aja. Himpunan B bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7 ya. Selanjutnya masih ada 11, 13 gitu, 17. Tapi di sini adalah cuma 2, 3, 5, 7 karena yang diminta cuma 4 gitu ya. Cuma 4 bilangan aja. Oke, di sini kita udah daftarin anggotanya. Himpunan A 13579, himpunan B adalah 2357. Nah, sekarang kita mencari tahu nih antara himpunan A dan himpunan B hubungannya apa. Nah, kita ngeceknya di sini, cari dulu ada anggota yang sama enggak. Setelah kita cek, di sini ada 3 ya, sama tuh, sama-sama punya angka 3. Terus punya juga angka 5 sama punya angka 7. Nah, 357 inilah irisannya gitu. Karena dia punya 3 anggota yang sama ya, tapi ada juga yang nggak sama. Makanya dia hubungannya adalah irisan. Gambarnya seperti dua lingkaran yang saling berpotongan. Makanya di sini sebutnya himpunan berpotongan gitu. Yang sama kita simpen di tengah ya. Kita simpen di area perpotongannya. Itu ada angka 3, 5, 7. Ya. Oh, ini belum kita kasih nama nih. Ini lingkaran himpunan A, ini himpunan B. Gitu. Himpunan A angkanya berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7 tadi udah kita tulis di tempat irisannya. Berarti di sini tinggal 1 sama 9. Gitu. Himpunan B yang belum ada angka 2. Nah, seperti ini aja gambar dari himpunan berpotongan ya. Jadi himpunan berpotongan itu intinya ini aja, ada anggota yang sama. Kalau kita lihat ternyata ada anggota yang sama, berarti itu hubungannya adalah berpotongan. Tapi ada juga yang nggak sama ya. Beda lagi dengan yang sebelumnya. Di sini ternyata sama semua. Tuh, himpunan B-nya sama semua, 2, 4, 6 ada semua di himpunan A. Berarti ini namanya bagian. Tapi kalau ada satu aja itu yang nggak sama, berarti dia cuma berpotongan hubungannya ya. Seperti itu tentang himpunan berpotongan. Terus yang ketiga, di sini ada himpunan saling lepas ya. Kalau tadi himpunan berpotongan itu simbolnya kayak huruf N
ya, irisan. Kalau himpunan saling lepas, simbolnya itu kayak garis miring dua yang tidak saling bersentuhan ya gitu. Jadi ini ada dua garis, dia saling lepas gitu, nggak nempel. Nah, inilah simbolnya untuk himpunan saling lepas. Ciri-cirinya, kalau himpunan saling lepas, ini adalah tidak ada anggota yang sama. Kita tandain dulu nih. Jadi kalau himpunan saling lepas itu tidak ada anggota yang sama. Beda tadi dengan berpotongan. Kalau berpotongan kan ada anggota yang sama ya. Kalau di saling lepas itu nggak ada yang sama. Jadi kita lihat nanti antara himpunan A dan B, kalau nggak ada yang sama berarti dia saling lepas. Itu kita coba ke contoh soalnya. Himpunan A itu 5 bilangan ganjil pertama. Coba kita daftar dulu anggotanya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. 5 doang kan ya? 5 bilangan kata dia. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 anggota. Himpunan B-nya di sini adalah himpunan B dengan anggota X. Syaratnya X itu antara 1 sampai 10. Di mana X-nya itu adalah elemen bilangan genap, dan X adalah anggota bilangan genap gitu ya. Nah, sekarang kita data nih, dia katanya bilangan genap antara 1 sampai 10. Bilangan genap antara 1 sampai 10. Bilangan genap berarti mulai berapa? Dari 2. 2 itu termasuk ya, termasuk di interval ini antara 1 sampai 10. Terus berapa lagi? 4, 6, 8, 10-nya ikut enggak? 10-nya enggak ikut karena di sini dia enggak punya sama dengan gitu ya. Kalau dia punya sama dengan berarti 10-nya ikut, tapi karena enggak punya berarti udah. Sampai situ aja 2, 4, 6, 8. Oke, di sini himpunan A dan B sudah kita daftar anggotanya. Kalau udah tinggal kita cek nih hubungannya apa. Itu ternyata kalau kita lihat di sini nggak ada yang sama ya. A itu 1, 3, 5, 7, 9, yang B nya 2, 4, 6, 8. Nggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama berarti dia saling lepas. Ini kita tulisin ya, tadi hubungannya belum tulis nih. Hubungannya yang ini himpunan berpotongan. Kalau disuruh gambar ya gambar kayak gini yang berpotongan. Kalau cuma disuruh nentuin hubungannya, tinggal tulisin aja hubungannya himpunan berpotongan. Yang ini hubungannya saling lepas ya, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas. Gitu, udah tinggal tulisin gitu aja. Kalau disuruh gambar ya kita gambar seperti ini. Di sini ada lingkaran himpunan A, yang ini himpunan B. Itu himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Itu nggak ada yang sama kan ya angkanya, makanya dia saling lepas. Seperti itu ya. Antara himpunan berpotongan sama himpunan saling lepas itu ada kemiripan. Makanya ini saya bahas di satu video. Kalau berpotongan itu ada anggota yang sama, kalau saling lepas itu tidak ada anggota yang sama. Gitu aja cara membedakannya. Simpel kan ya? Segitu aja buat hubungan antar himpunan dari yang berpotongan sama yang saling lepas. Selanjutnya silahkan kalian coba ke soal yang kalian punya.